Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maryam, mahasiswa Politeknik Damara, jurusan TRPL semester 3. Kali ini, video ini akan menjelaskan tentang modul pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita mengenal jauh tentang PTI dan IKA, maka lebih awal kita mengetahui sejarah dulu. Apa sih sejarah komputer itu? Karena kita akan mengetahui banyak di dalam komputer itu apa saja. Namun sebelum jauh kita pelajari, maka awal kita mengetahui sejarah komputer dulu. Untuk bab pertama, sejarah komputer. Komputer itu berasal dari bahasa Inggris yang yaitu compute, yang berarti menghitung. Computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Itu arti secara bahasa. Jadi pada mulanya komputer dibuat untuk melakukan proses perhitungan dan berkembang menjadi multifungsi seperti sekarang ini. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang dapat menerima masukan, input, dan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Kemudian, eh, setelah kita mempelajari arti dari komputer sendiri, maka berkembang kita mengetahui ba- apa sih awal mulanya komputer itu dibuat, ya. Itu generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Ini ada 5 generasi yang akhirnya komputer itu sendiri sekarang bisa lebih mudah digunakan dan multifungsi yang sekarang ini kita gunakan, yaitu generasi kelima. Untuk generasi pertama itu tahun 1946 sampai 1959. 1946 itu tahun awal dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Kemudian, ciri-ciri dari generasi pertama itu memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar, serta memerlukan ruang yang luas. Jadi, komputer dulu, bayangan kita ya, komputer itu besar banget kali ya, kayak apa ya, bayangan kita kayak itu apa ya namanya, proyektor, mungkin kayak gitu kali ya. Memiliki kapasitas simpan yang kecil, kinerjanya lambat, lambat banget. Padahal kalau sekarang, komputer sekarang lambat, la- ikutnya kan lebih cepat dari komputer yang generasi pertama. Namun kalau loadingnya itu agak lama aja, kita sudah males banget buka komputernya ya. Eh, Lanjut, generasi kedua, tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Di generasi kedua ini, tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komponen generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Untuk ciri-ciri generasi kedua, itu lebih pastinya lebih maju. Kapasitas memorinya juga utama menggunakan magnetic core storage. Daya listrik lebih kecil, kinerjanya lebih cepat dari generasi kedua, bukan ya melalui generasi ke generasi ya. Terus generasi ketiga ini
menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Oh, berarti ini generasi ketiga itu mulai ada keyboardnya. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini dari tahun 1965 sampai 1971. Berapa tahun itu? Pembenahan, kemajuan lagi, kemajuan. Untuk ciri-cirinya, generasi ketiga memiliki kapasitas yang lebih besar pastinya. Komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Multiprocessing menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Terus generasi keempat, komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Lanjut ya. Untuk ciri-cirinya dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Ya, bersyukur ya, kita sudah ada di zaman di generasi yang komputernya sudah maju. Generasi kelima itu tahun sekarang dan masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Yang kita kenal sekarang ya AI ya, pengembangan komputer generasi kelima ini sudah sangat pesat. Bahkan itu apapun permintaan manusia itu bisa dilakukan oleh komputer. Makanya di sini dijelaskan di mana generasi ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan. Pengembangan komputer generasi 5 ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ. Komputer generasi ini juga diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Ciri-ciri komputernya itu sama masih menggunakan SI. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi. Wah, kita tunggu ya komputer generasi masa depan. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan untuk video kali ini. Saya mohon maaf barangkali dalam penyampaian saya kurang maksimal. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.